Halo, ketemu lagi di Cakmul Box, channel yang selalu muncul ya konco-konco. Nah, hari ini Cakmul mau membahas bagaimana kita menanyakan perumahan atau menanyakan rumah di marketing properti developer. Maksudnya apa itu Cakmul? Maksudnya kita menanyakan kalau beli rumah baru itu loh konco-konco, di developer-developer yang kita tuju. Kita tahu proses membeli rumah atau properti adalah seni dalam memutuskan hal yang akan kita peroleh di kemudian hari. Kenapa Cakmul bilang begitu? Mencari dan memutuskan untuk membeli rumah ini banyak sekali lika-likunya. Ada hal-hal yang tak terduga biasanya muncul, banyak senangnya tapi juga perlu sedikit gocekan dikit lah, hehehe. Kayak pemain sepak bola aja nih Cakmul. Tapi pada umumnya pasti seru kok, apalagi rumah yang kita tinggali harus sesuai dengan selera kita dan kebutuhan kita ya konco-konco, minimal memenuhi 80-90% dari hasrat kita itu sendiri konco-konco. Kalau bicara rumah baru atau kita mau membeli di developer, pasti kita akan ketemu kakak-kakak marketing yang cakep-cakep dan cantik-cantik ya konco-konco. Selain itu tidak hanya rupawan juga loh, mereka sangat jago-jago itu menawarkan rumah-rumah yang akan kita beli. Dan apa yang harus kita tanyakan sebelum menuju lokasi? Cek informasi dari Cakmul berikut ini. Pertanyaan pertama, Mbak, ini perumahan bisa kita tahu legalitasnya seperti apa? Kebetulan kalau yang ketemu kita kakak-kakak yang cantik-cantik ya. Tapi kalau kakak-kakak yang maco-maco ya masa tanyanya ke Mbak. Maksudnya kenapa Cakmul menginformasikan untuk mengetahui legalitasnya? Untuk mendapatkan informasi legalitas dan perizinan suatu kawasan perumahan itu adalah hak setiap konsumen loh konco-konco. Membeli developer atau memilih developer yang memiliki kredibilitas yang mumpuni merupakan hal yang harus kita cermati sebelum memutuskan untuk membeli konco-konco. Pertanyaan nomor 2 sih menurut Cakmul, nih kalau ketemu kakak-kakaknya yang maco dan ganteng-ganteng ya, Mas, proses perencanaan kawasan pembangunan perumahan ini sampai berapa luas ya? Kenapa kita harus tahu tentang hal tersebut? Memilih developer yang memiliki visi dan realisasi besar adalah bagian dari kepercayaan calon konsumen atau buyer, termasuk penyelesaian serta serah terima kunci di dalamnya. Ini salah satu pertanyaan yang perlu kita list agar meyakinkan dalam memilih calon tempat tinggal kita. Dan pertanyaan ketiga, ini yang perlu atau yang harus kita ingat, kalau pembiayaannya bisa menggunakan fasilitas apa aja ya Kak? Lagi-lagi pertanyaan ini penting loh konco-konco untuk kita dapat penjelasan dari mereka karena semakin banyak pilihan pembiayaan kepemilikan rumah atau KPR, berarti developer tersebut memiliki kredibilitas bagus di mata lembaga keuangan terutama bank. Nah, dari 3 pertanyaan di atas, menurut Cakmul udah cukup sih itu. Selain yang harus ditanyakan lagi, antara lain spesifikasi bangunan, dampak lingkungan sekitar, drainase, pembuangan limbah perumahan, dan kontur tanah. Kemudian kondisi sosial dengan lingkungan masyarakat sekitar tentang adanya perumahan tersebut. Yang itu kita juga kok bisa pelajari di brosur-brosur maupun informasi-informasi dari media tentang pemberitaan kawasan tersebut. Menurut konco-konco, apa tambahan yang perlu kita tanyakan kepada developer atau marketing yang menemui kita saat kita akan menanyakan suatu kawasan perumahan baru? Kalau kurang banyak pertanyaannya, coba konco-konco tuangkan di kolom komentar di bawah ini ya konco-konco. Itu aja sekelumit tentang bagaimana kita bertanya atau list apa yang akan kita tanyakan kepada developer tersebut. Terima kasih, salam sukses dan matur suwun.